ajukan pada secara tertulis kemudian. Terima kasih Yang Mulia, saya kembali. Baik, terima kasih. Silakan, Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua, Pak DPR, Pak Wayan, Pak Dirjen dari pemerintah. Sebetulnya untuk menikmati seni dan budaya itu hak warga negara juga, dan itu disebut oleh konstitusi. Nah, ini menjadi problem ketika hak cipta itu dilekatkan adanya hak ekonomi di situ. Coba kalau itu tidak dilekatkan, tidak ada masalah ini ruangan ini kita pada hari ini. Iya kan? Orang dulu kan menyanyi, berpuisi itu kan untuk kesenangan saja. Kalau ada orang menirukan, dia nikmati sebagai bahagian dari karya ciptanya. Dan begitu melekat hak ekonomi ke atasnya, timbul problem. Nah, dalam konteks ini sebetulnya Pak Wayan dan Pak Dirjen, kalau dibaca permohonan pemohon ya, baik 28, terutama 28 dan nomor 37, itu sebetulnya mereka juga tidak mau menghapuskan secara total, tapi lebih kepada memaknai. Ada kesadaran di sini juga bahwa itu masih diperlukan, tapi tolong dong pemaknaannya digeser ke soal yang mungkin dengan makna yang ada sekarang ini, itu bisa merusak nilai seni dan budaya juga dalam konteks yang paling hakiki. Nah, dalam konteks itu Pak Wayan dan terutama nih Pak Dirjen, bisa enggak kami ditambahkan bahan, ini kalau ada sengketa soal ini, komposisi yang diselesaikan melalui mediasi, melalui perdata dan pidana itu berapa sih sebetulnya? Jangan-jangan itu baru muncul belakangan ini, karena sudah ada nuansa politisnya begitu seperti kata Pak Arsul Sani tadi. Nah, tolong kami diberi gambaran soal ini, agar ini menjadi komprehensif Mahkamah Konstitusi untuk memandang soal-soal seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ancaman kriminalisasi. Saya hanya perlu ingatkan, Mahkamah, Pak Dirjen, Pak Wayan, kalau mengkriminalisasi itu tidak ada. Jadi kami tidak akan mungkin membuat norma yang tidak dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, dirumuskan di Mahkamah Konstitusi. Jadi dari yang sebelumnya tidak dipidana menjadi dipidana tidak akan dilakukan. Tapi dekriminalisasi sering dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi boleh kalau ada norma pidana, lalu norma pidana itu kemudian dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Pernah ada putusan seperti itu. Atau dikurangi oleh Mahkamah Konstitusi unsur-unsurnya. Nah, yang paling penting Pak Dirjen, kami beberapa kali pernah memutuskan kalau norma primernya itu kemudian terkoreksi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu akan berimplikasi kepada norma sekundernya. Jadi rumusan-rumusan pidananya itu bisa berubah, dan itu di putusan hak cipta sebelumnya kami lakukan itu berkenaan dengan ini. Jadi kalau kriminalisasi tidak, jadi sesuatu yang belum pernah dipidana menjadi dipidana enggak, tapi kalau dekriminalisasi ada. Nah, itu yang perlu dikontekskan. Nah, sekarang pertanyaannya begini Pak, seberapa banyak yang masuk ke wilayah pidana soal-soal yang terkait seperti ini? Mudah-mudahan ada catatan dari Kementerian Hukum, sehingga kami bisa melihat ini seberapa serius sih ancaman pidana ini bisa menimbulkan rasa takut bagi pelaku pertunjukan. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus kan mengancam kami-kami yang penikmat seni, Pak. Kalau yang mulia Pak Anwar, beliau penikmat seni tapi juga pelaku seni juga, gitu. Kalau kami itu lebih pada menikmati seni, karena ini suaranya cempreng semua ini di luar Pak Anwar, nggak ada yang bisa nyanyi yang bagus di sini. Nah, tolong ini bisa jadi perhatian juga oleh kita semua, jangan soal hak ekonomi yang ditempelkan kepada hak cipta itu kemudian menghilangkan hak warga negara untuk menikmati seni dan budaya itu. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Pak Wayan, ada yang mau disampaikan?
Tambahkan ya. Secara tertulis baik. Terima kasih. Dari Pak Dirjen? Sama ya, tambahkan secara. Ini banyak pertanyaan tadi dari Majelis Hakim. Bahkan saya tertarik dengan apa yang disampaikan Prof. Sadi terakhir. Kalau sebenarnya publik punya hak juga, bagaimana kalau kesepakatan itu tidak tercapai, Pak? Meskipun semua diserahkan pada kebebasan berkontrak. Tapi bisa jadi antara pencipta maupun pemegang hak cipta dibayar berapapun tidak boleh dinyanyikan. Mungkin tidak, Pak. Nah, itu mau nanti dijelaskan juga, diantisipasi itu. Di satu sisi ini konstitusi memang ini mestinya bisa masuk wilayah publik, tapi harus melalui kesepakatan-kesepakatan wilayahnya privat. Karena kalau sudah pure milik privat tentunya orang meskipun mau bayar tapi bisa jadi yang punya tetap melarang. Ya Pak ya, nanti tolong itu dijelaskan juga supaya kami bisa memisahkan itu. Baik, untuk sidang yang akan datang, kami dari Majelis Hakim akan mendengar terlebih dahulu, karena ada permohonan sebagai pihak terkait dari Satrio Yudi Wahono dan kawan-kawan ini banyak sekali, banyak yang termasuk dari keluarga Kuswoyo ini berarti keluarga artis nih. Kemudian juga dari Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia, PAPRI. Untuk yang Satrio Yudi Wahono tadi dan kawan-kawan itu untuk 2 perkara, tapi kalau untuk yang PAPRI hanya 1 perkara di 28. Dan tadi kami juga akan nanti di rapat hakim akan membahas juga usulan dari Yang Mulia Pak Daniel tadi, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini terintegrasi enggak Pak? Terintegrasi tidak? Ini bagian dari subordinatnya ada di mana ini? Hakim yang mulia, jadi Ya. awalnya LMKN ini belum pernah terbentuk. Yang ada itu sebelumnya adalah LMK. Kemudian waktu itu ketika pembahasan Undang-Undang Nomor 28 ini mencuat isu bahwa banyak penyanyi, banyak pencipta lagu mereka menarik sendiri-sendiri akhirnya kepada user. Ya, Ini secara existing ada iya, lembaga Pak, ini? ada, Pak. Ada di kantor Bapak sana? Iya betul Pak, diangkat oleh Pak Menteri. Oke. Dan ada pengawasnya juga. Karena siapa tahu masing-masing entitas kemudian boleh membentuk lembaga ini. Kalau LMKN-nya Hanya satu. Itu yang kami ingin dengarkan. Baik, untuk sidang yang akan datang, Majelis Hakim masih akan mendengar 2 pihak terkait tadi, meskipun untuk Satrio Yudi Wahono untuk 2 perkara sekaligus, jadi ada 3 pihak terkait. Kemudian untuk LMKN masih kami akan pastikan di rapat hakim nanti. Sidang akan dilanjutkan.